frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. So, oke guys, balik lagi di channel saya. Kali ini adalah video part 3 dari pemasangan mesin Yamaha R15 di Honda Karisma. Nih, jadi kita lagi bikin mockupnya, mau diaplikasiin di besi aslinya ya. Jadi nanti dipotong pakai gerinda. Ini lagi potong dulu nih, nanti dicetak di sini pakai ini ya. Nanti baru deh. Gimana tuh caranya biar bisa bikin modelnya kayak gitu. Kurang lebih seperti ini nih. Mana ya tadi? Ah, ini kurang lebih nanti modelnya kayak gini. Ya. Ini sorry guys, kotor nih. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti itu bentuknya. Nanti jadi di besi ini besinya tebelnya 3 mili sih ya. Sebenarnya ini ketebelan. Ini yang engine mounting aja, yang standarnya itu cuma 2 mili, 2,5 mili ya. Tebel ini nih kurang lebih. Nah, kita lanjut aja videonya. Tonton terus sampai akhir. Oke guys, ini udah kepotong ya. Tadi proses pemotongannya ribet banget. Ini masih direvisi lagi karena tadi nggak dipres-presin banget ya, motongnya susah. 3 mili kayak gerinda. Tadi matanya aja sampai kecil banget ya. Nah, ini lagi diukir-ukir lagi nih ya, biar bisa ngepas di situ tuh. Soalnya nih ruangannya kecil banget guys. Kurang lebih seperti ini. Nanti masih perlu dirapiin lagi. Ya tuh, masih perlu dirapiin lagi nih. Masih kira-kira ya. Mungkin akan dilanjut besok lagi ya untuk pemotongannya karena mata gerindanya habis. Setelah berburu mata gerinda yang baru, lanjut fitting mesin agar posisi mesin lurus dan sejajar dengan sumbu roda belakang. Dikarenakan ada perbedaan dimensi mesin dengan rangka Karisma, maka posisi mesin akan offset ke kanan sebanyak 2 cm. Dan nantinya akan diakali dengan menggunakan bushing. Oke guys, balik lagi. Kita lanjut lagi nih projectnya. Sekarang ini udah dibikin, udah dirapiin ya kemarin nih, kurang lebih seperti ini tadi jadinya ya. Modelnya menghabiskan berapa mata gerinda? Dua mata gerinda ya untuk membuat ini doang. 3 mili itu sih, beli 3 mili 3 mili nih ya. Jadi kayak palu arit 3 mili. Aduh, ini bentuknya disensor nih. Terus ini di bekas panasan juga ya kan, jadi makin keras, betul nggak nih? tuh. Oke. Jadi ini kita mau di bor nih. Ini udah dititik-titikin kurang lebih ya. Nanti ancur-ancurnya segini kurang lebih. Ini lagi ngakalin ini dulu nih, Tanggemnya ada jangkar juga tuh. Tanggem zaman bahala tuh. Jogrok aja nih. Jadi dia seret gitu. Ini lagi di ini nih, pakai chain loop. Nah, ini mereknya ya kalau ada yang mau sponsor boleh lah ya. Masuk. Oke. Kita lanjut aja videonya, mungkin di timelapse aja ya. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. Oke guys. Nah, ini bracketnya udah jadi di sebelah sana ya. Aduh. Nah, ini di sini udah jadi nih lubangnya ya. Udah ke lubang, di bawah juga udah ke lubang. Ini kita lubangnya nyilang dulu ya. 2 lubang dulu. Ini bautnya kita coba ya. Ternyata kurang panjang guys di sini ya. Jadi kita butuh beli baut lagi ya kan. Karena nih kita kan ada tambahan nih bushing 1,8 cm ya. Hampir 2 cm. Dan ini kalau dimasukin kurang panjang tuh. Jadi nggak bisa dibaut nih. Nah, jadi solusinya nanti kita carikan dulu baut 14 yang kayak gini, lebih panjang, biar nanti bisa muncul terus bisa dibaut lah ya. Oke. Ini untuk yang bawah nih. Nah, ini pakai kunci L dulu sementara ya.
Jadi gimana nih? Oke, jadi lanjut lagi nih mau ngelabangin yang kedua, tapi ini posisinya susah nih. Kita nggak tahu posisinya masukin caranya lah, cara yang paling simple ketika ada 2 titik begini yang pasnya di mana. Ya komen di bawah aja lah ya. Wis, komen. Iya, Boleh. boleh. Untuk membantu lah ya. Untuk membantu infonya aja lah, infonya gimana nih yang Boleh. baiknya gimana. Kalau di titik sih kelihatannya udah oke ya tuh. Nih, udah pas. Nggak kelihatan ya semalahan. Kelihatan nih. Dia hampir sempurna, tapi dia masih melenceng. Jadi oke lah, kita harus kayaknya masukin bor manual aja ke situ sedikit buat nitik doang, ntar baru kita copot lagi. Oke. Gitu doang sih. Jadi lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Sip. Oke guys, jadi kali ini kita udah selesai nih bikin bracketnya untuk yang sebelah kiri ya guys ya. Nah ini udah kita pasang, sorry banget nggak ke video tadi pemasangannya. Dan ini udah kepasang ya, bautnya nih masih pakai bos-bosan ganjelan. Dan ini ada bosan untuk di tengahnya ya guys ya. Jadi nanti di tengahnya tuh dikasih bos ini biar nggak bengkok gitu guys rangkanya. Nah terus di sini untuk intake kita mau custom ya. Udah dipasang sih, masih dipasang, mau dibawa ke tukang bubut dulu guys ini. Dan di sini untuk bosingannya ini saya pakai dulu, ini jangan dicontoh ya guys ya, ini cuman buat ganjelan karena bautnya nih kepanjangan guys. Oke, ini intake standarnya ya, posisinya seperti itu. Ini kita mau bukan ganti sih, disambung pakai intake-nya Aerox ya guys. Ini udah beli yang baru ya, tapi untuk throttle bodinya tetap pakai standarnya SR15 ya guys. Nah ini nanti posisinya kurang lebih akan disambung jadi miring seperti ini. Nah ya kurang lebih nanti kayak gini lah ya, tergantung tukang bubutnya nanti gimana. Oke nih, sekarang penentuan. Kita copot ratchetnya. Kuat nggak nih? Sementara aja karena kita mau bawa ke tukang bubut. Mari kita copot ratchetnya. Berhasil ya, semoga berhasil. Kita copot dulu yang paling. Udah bisa copot. Tinggal copot nih. Resmi sudah bisa naik tanpa digendong-gendong lagi di rangka, mantap. Semoga bawa ke tukang bubut aman di jalan, nggak copot dia.